warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Nanang. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, Bilma. Sudah dengar jelas, Bilma. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Apakah ada pusat libur hari ini? Ya, Bilma. Jadi hari ini saya rasanya capek sekali. Saya capek dari pagi ngajar, ada tugas juga, administrasi, terus tambah lagi ada siswa saya yang di kelas saya itu nggak pernah mau mengerjakan tugas, Vilma. Saya pusing saya, Bu. Gimana, Bu, solusinya? Pak. Ya alhamdulillah ya Pak, untuk hari ini mungkin dari Pak Nanang ada yang disyukuri Pak ya, tapi juga ada yang membuat panjenengan agak pusing gitu ya, memikirkan salah satu pekerjaan yang cukup mengganjal di pikiran. Dan kalau gitu kita bisa langsung untuk kegiatan coaching ya Pak hari ini ya. Ya, Bilma. Sebelum kita mulai, bagaimana Pak perasaan panjenengan menjelang sesi coaching kali ini? Mungkin ada kasus yang lebih kecil untuk didiskusikan atau difokuskan? Iya, Bilma. Jadi perasaan saya ini agak was-was, agak gimana gitu, Bu. Karena saya takut nanti kalau saya sendiri yang menyelesaikan, saya kira tidak bisa selesai. Jadi saya butuh Bilma untuk memberikan arahan dan pelatihan kepada saya terkait dengan siswa saya yang tidak mau mengerjakan tugas. Itu sudah lama loh, Bu. 3 minggu kira-kira. Iya. Iya, Bu. Iya, Pak. Baik. Kalau begitu, mari Pak kita jadikan sesi ini sebuah ruang, sebagai ruang untuk menjelajahi dan mencari solusi bersama. Iya. Apakah ada hal khusus lain Pak yang lebih mendalam dalam hal ini? Ya, Bu, ada, Bu. Hal yang sulit yang lebih mendalam itu ada. Sebenarnya saya memang belum pernah mengajak bicara 4 mata dari anak tersebut, Bu. Jadi mungkin yang sulit saya lakukan itu saya belum mengetahui dasarnya itu apa anak tersebut kok tidak pernah mengerjakan tugas. Kita belum bertanya. Ya. Terima kasih Pak. Kita langsung aja ya Pak untuk di bagian tujuan. Nah, dan coaching kali ini kira-kira tujuan apa Pak yang memang inginkan Pak? Ya, tujuan atau harapan yang saya inginkan dalam sesi coaching hari ini, Bu Ilma, saya ingin anak saya itu dia menjadi anak yang anak yang sregep, yang mau mengerjakan tugas ketika ada tugas dari guru-gurunya, karena tugasnya itu udah lama dan sebenarnya bukan tugas itu. Karena dia nggak ngerjakan di kelas, maka saya kasih tugas untuk dikerjakan di rumah dan ya, itu tujuannya. Jadi kira-kira kalau tujuan dari siswanya sendiri Pak yang ingin dirubah dari karakter atau perilaku siswanya seperti apa Pak yang diinginkan? Ya, saya menginginkan siswa saya itu dia maulah mengerjakan tugas dari saya, terus kemudian saya juga menginginkan dia punya karakter yang yang sregep, karakternya juga mungkin nurut sama gurunya. Itu yang saya inginkan, Bu Ilma. Ya. Baik, Pak. Lalu untuk ukuran keberhasilan, Pak, ukuran keberhasilan itu apakah dinilai dari karakter siswanya yang berbeda saja atau mungkin nilainya juga ada standarnya Pak? Harus Bapak yang harus apa seperti itu? Ya, kalau dari segi nilai itu yang saya harapkan juga memang saya pengen anak itu berubah karakternya. Kemudian dari segi penilaian, saya juga kurang bisa menilai kalau dari anak-anak tersebut yang mempunyai mungkin kalau yang lain tugasnya selesai atau pekerjaannya selesai tapi dia nggak selesai dah. Itu saya mungkin akan memberikan nilai yang berbeda, Bu, di dalam penilaian saya ke anak tersebut. Itu, Bu. Itu, ya, Pak. Baik, sekarang kita bisa masuk kepada tahap identifikasi. Tadi masalah yang detail yang saya tangkap yaitu permasalahan siswa yang tidak mengerjakan tugas selama 3 minggu ya Pak ya. Nah, ya, ini apakah siswa ini melakukan hal tersebut pada mata pelajaran Pak Anas saja atau
kepada mata pelajaran yang lain juga, Pak? Setelah kemarin saya lihat, saya cek kepada guru-guru yang lain juga ada beberapa, Bu, yang dia itu memang tidak mengerjakan sama sekali. Terutama di pelajaran saya, ini sudah berapa kali saya ngasih tugas itu nggak pernah dikerjakan. Ngoten, Bu. Oh, begitu. Nah, sejauh ini Pak Nani apa sudah pernah mencari tahu, Pak, belakang mengapa anak ini sampai tidak mau mengerjakan tugas? Sebelumnya saya pernah, Bu, pernah bertanya sama anak itu, tapi kok kayaknya juga karena belum mendetail saya tanyanya, cuma sekedar tanya aja, "Kenapa kamu kok nggak kerjakan tugas?" "Ya Pak, saya lupa." Gitu lagi, ada lagi jawabannya, "Ya Pak, maaf buku saya ketinggalan." Seperti itu terus, Bu. Jadi saya kira itu juga membuat saya belum percaya dengan alasan-alasan dari anak itu. Baik Pak, lalu sepertinya kan Pak Nanang merasa kesulitan ya Pak menyelesaikan masalah siswa seperti ini. Kira-kira di bagian mana Pak yang paling sulit sekali untuk mencapai tujuan Pak? Jadi bagian yang paling sulit menurut saya itu mengkondisikan siswa itu agar dia mau mengerjakan tugas di mata pelajaran agama khususnya dan di mata pelajaran yang lain. Nah, itu bagian tersulitnya itu adalah mencari tahu alasannya kenapa dia kok nggak mengerjakan tugas. Itu alasannya apa? Itu masih sampai sekarang saya masih belum percaya. Jadi alasan itu mungkin karena dia lupa, mungkin misalnya bukunya ketinggalan, itu saya sulit percaya, Bu. Dan itu yang paling sulit untuk meyakinkan saya kalau alasan itu betul, itu, Bu. Iya Pak. Lalu ini Pak, kira-kira perasaan jenengan seperti apa ketika tahu kok anak ini lagi yang tidak mengerjakan tugas selama 3 minggu lagi, itu bagaimana Pak perasaan jenengan? Ya, perasaan saya ya wajar, Bu, ya. Kalau semua Bapak Ibu guru pasti merasakan perasaan yang sama ya, agak gimana, kesel, Bu, sama anak itu, Bu. Saya kesel karena itu menghambat dirinya sendiri. Jadi untuk mengembangkan dirinya agar bisa mengikuti teman-teman yang lain itu susah. Dia menghambat dirinya sendiri. Itu kesel saya, perasaan saya. Lalu Pak, bagaimana Pak Nanang menghadapi situasi seperti ini ketika misal membuka lembar nilai kok ternyata nilainya kosong, itu bagaimana Pak? Panjenengan menghadapi situasi ini seperti ini bagaimana untuk pertama kali? Iya, jadi kalau ketika saya membuka nilai kok ada beberapa penilaian dan nilai dari anak itu kosong, anak itu lagi yang kosong, itu ya kesel juga, Bu, ya. Saya mungkin untuk kondisi saya itu saat mengetahui anak seperti itu ya saya nggak bisa melanjutkan pelajaran. Jadi saya nunggu mengkondisikan anak itu dulu. Apakah menelpon ketua kelas mungkin Pak mencari tahu anaknya di kelas atau gimana gitu? Iya, Bu, karena pernah beberapa kali juga ketika saya ajar anak itu izin keluar kelas dan tidak kembali sampai pelajaran selesai. Nah, itu pernah saya coba untuk saya suruh ketua kelas kemarin untuk nyari, ternyata di kamar mandi dan dia tuh nggak ngapa-ngapain, main HP aja dia di sana, Bu. Iya. Baik Pak, kita akan cari solusinya Pak untuk menghadapi masalah atau hambatan ini. Baik, sekarang kita bisa Pak untuk merancang aksi, merancang rencana aksi. Kira-kira Pak dalam hal ini, bagaimana dalam mencapai tujuan agar siswa mau mengerjakan tugas sesuai deadline itu? Kalau dari Manani kira-kira apa Pak rencananya Pak? Rencana saya, Bu Ilma, jadi setelah mendengar penjelasan dan stimulus dari Bu Ilma tadi, saya ada gambaran rencana untuk aksi saya, yaitu anak tersebut nanti mungkin akan saya panggil di BK bersama guru BK. Guru BK yang mengetahui karakter anak itu seperti apa. Kemudian setelah saya ke BK, mungkin nanti saya juga akan menghubungi orang tua biar saya tahu latar belakangnya apa, barangkali ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi sehingga dia bisa seperti itu. Itu, Bu Ilma. Adakah prioritas yang Bapak miliki Pak dalam rencana aksi tersebut?
Dalam artian yang harus dilakukan terlebih dahulu apa gitu Pak? Oh, yang prioritas ya, yang prioritas ini mungkin saya akan manggil anak tersebut, saya panggil, kemudian saya ajak bicara empat mata, mungkin memang ada satu hal yang mungkin memang tidak bisa dia ceritakan di depan umum. Saya ingin tahu alasannya apa kok dia nggak mengerjakan, apa ada masalah lain, masalah keluarga atau sebagainya. Itu Bu, rencananya. Betul sekali Pak Nanang rencananya Pak. Kalau untuk strateginya Pak yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, yang realnya seperti apa dan kira-kira berapa lama Pak waktu untuk dicapai? Yang jelas ini nggak bisa seperti membalik telapak tangan ya Bu, karena menangani anak yang seperti itu saya kira butuh proses dan butuh apa namanya dukungan dari pihak-pihak lain seperti guru BK, wali kelas, kepala sekolah. Maka saya kira untuk waktunya cukup mungkin setengah semester Bu Ilma untuk Oh, mengkondisikan. begitu Pak. Ya, Baik Pak, itu langkah-langkah yang sangat baik menurut saya, rencana yang terfokus dan fokus pada detail yang insya Allah akan membantu Pak Nanang mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Ya, kemudian bagaimana Pak Nanang untuk melihat tindak lanjut dari rencana ini? ya, kalau tindak lanjut saya dari rencana ini, saya akan segera melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin tadi ada beberapa mata pelajaran yang memang dia juga tidak mengumpulkan tugas. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan guru BK yang tentunya dia lebih tahu detail pemahaman tentang karakter anak itu. Dan tentunya saya juga akan melaporkan hal ini kepada kepala sekolah saya. Itu Wilma. Baik Pak, oke, luar biasa sekali Pak Nanang. Oke, kita bisa masuk ke bagian tanggung jawab ya Pak. Iya. Sekarang apa Pak komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah dibuat tadi? Ya, saya berkomitmen Bu, komitmen saya bahwa saya harus fokus kepada beberapa hal terkait dengan masalah yang ada pada anak tersebut. Komitmen saya fokus, kemudian saya akan terus memberikan stimulus-stimulus yang mungkin bisa memberikan masukan kepada dia agar dia mampu kembali menjadi siswa yang berkepribadian umum, baik karakternya. Kemudian saya juga akan berkomitmen untuk terus selalu berkoordinasi dengan rekan guru dan kepala sekolah. Itu Bima. Baik, luar biasa sekali Pak. Lalu siapa saja Pak dan apa yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Iya, kalau siapa saja yang akan membantu saya untuk menjaga komitmen ini tentunya tidak lain ini adalah rekan-rekan guru, kemudian tidak lupa nanti juga orang tuanya, karena itu faktor penting dari permasalahan tersebut. Mungkin dia ada beberapa masalah di lingkungan keluarganya. Jadi yang nanti bisa mendukung itu yang utama adalah orang tua dan Bapak Ibu guru yang lain. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Pak perasaan Bapak? Ini kita sudah ada di kegiatan coaching ya Pak. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah kita melakukan coaching pada siang hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Ilma, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ilma karena setelah Bu Ilma jelaskan, Bu Ilma arahkan, ini rasanya lega Bu. Saya lega, plong, seakan-akan saya harus segera melakukan tindakan yang nyata. Saya akan beraksi, saya bersemangat Bu. Baik Pak, baik. Lalu bagaimana Pak tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Kira-kira yang dilakukan setelah ini apa Pak? Ya, pinginnya sih nanti ada coaching lagi Bu. Tentunya karena proses dari perbaikan dari sikap anak tersebut yang tidak mengerjakan tugas itu tentunya kan tidak mudah dan butuh proses. Mungkin nanti yang perlu saya inginkan nanti saya bisa melakukan sesi seperti ini dengan Bu Ilma lagi supaya nanti lebih kuat dalam mengembangkan diri saya dan mengembangkan dari apa yang
masalah oleh murid-murid saya. Itu Vilma. Oke, baik Pak, terima kasih sekali atas respon dari Pak Nanang mengikuti coaching hari ini. Semoga Pak Nanang diberikan kemudahan dan kekuatan ya Pak untuk bisa menghadapi atau menjalankan tantangan yaitu siswanya yang kurang lebih 3 minggu tidak mengerjakan tugas. Ya, Vilma, terima kasih. Sekian Pak yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan coaching kali ini. Saya mohon maaf sekali apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Vilma. Ya, sama-sama Pak Nanang.